Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Tadi keluar dari rumah, dosa apa yang paling menonjol dalam pikiran? Rahasia ya. Biasanya yang paling apa yang muncul di pikiran, pas di depan Romo lupa. Benar ya Bapak? Tahu aja. Biasanya sampai di depan Romo lupa, antara gugup atau kebanyakan dosanya. Oh, kebanyakan ya, syukur kepada Allah. Ya. Setelah mendengar Injil tadi, apa yang Bapak Ibu renungkan? Injil ini dibaca pada hari biasa, hari Senin kemarin, masa Prapaskah. Injilnya tentang perempuan yang kedapatan berzina. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawa perempuan itu dengan maksud supaya Yesus menjatuhkan hukuman kepada perempuan itu. Tetapi di sisi lain mereka mau mencobai Yesus dengan berpegang pada hukum Taurat. Kalau kita berpikir secara sederhana, dia berbuat zina berarti ada pasangannya. Kenapa hanya perempuan yang dibawa? Kenapa laki-lakinya tidak dibawa? Bapak, ada ibu-ibu mau jawab kenapa? Tidak adil ya? Ibu-ibu harus keras suaranya, tidak adil ya. Kalau dia berbuat sesuatu tanpa laki-laki kan itu tidak dosa. Betul ya. Ya, kenapa laki-lakinya tidak dibawa?
Karena mereka mau menjerat Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus memberikan satu hukum kepada kita semua. Bunyinya apa dalam Injil tadi? Barang siapa merasa dirinya tidak berdosa, hendaklah ia menjadi orang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu. Maka Yesus mengingatkan kepada kita, kita tidak punya kuasa untuk menghakimi sesama yang lain. Karena kita orang berdosa dan seringkali melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Peristiwa ini mau mengingatkan juga kepada kita, manusia diciptakan secitra dengan Allah. Bapak Ibu ingat ya, bagaimana kisah penciptaan. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian kayak patung ya, manusia itu kayak begini, kita di awal mula dibentuk. Setelah Allah menghembuskan nafas kehidupan baru seperti sekarang. Maka Yesus bilang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berkuasa mengambil kehidupan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi nafas kehidupan, Tuhan yang berhak untuk mengambilnya itu. Manusia tidak punya kuasa untuk mengambil kehidupan sesamanya atau kehidupan dirinya sendiri. Maka kalau kita orang Katolik kalau bunuh diri ditelusuri dulu. Kalau tidak dia tidak mendapatkan pelayanan sakramen. Karena dia melanggar hukum. Mengambil alih tugasnya Tuhan Allah. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengambil, manusia tidak punya kuasa untuk mengakhiri hidupnya. Lalu hal yang kedua, kalau kita pelajari teologi, namanya teologi feminis ya, teologi tentang perempuan. Itu Injil tadi itu mau menunjukkan bahwa dalam tradisi patriarkal tidak ada perlakuan yang adil antara laki-laki terhadap perempuan. Maka perempuan yang dalam Injil tadi perempuan yang ditonjolkan kesalahannya sementara laki-lakinya tidak. Itu mau mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini, bapak-bapak itu. Biasanya perempuan lebih banyak salahnya ketimbang bapak-bapak ya di rumah. Walaupun bapak-bapak santai pulang kerja, rokok, pangku kaki sambil main game. Tapi ibu yang tetap salah. Seringkali terjadi begitu. Tidak peduli anak-anak nangis, ibunya lagi cuci piring, bapak santai. Lalu ibunya teriak minta tolong bapak bangun langsung melayang tangan. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Apalagi kalau saya memperhatikan di Bali, anak laki-laki terlalu dimanjakan Bapak Ibu. Saya sudah pernah khotbahkan, terlalu memanjakan anak entah laki-laki atau perempuan itu bukan kasih sayang yang diberikan. Tapi apa? Kalau masih ingat khotbah saya, racun. Itu racun yang diberikan ke anak. Memanjakan anak berlebihan itu memberi racun. Nanti dia tidak mandiri. Segala sesuatu nanti sudah beristri pun sama. Dia bilang masih ada bapak mamanya. Jadi istrinya nanti peran ganda sebagai istri dan suami. Lalu suaminya santai. Jadi bapak mama sebagai pengikut Yesus, ingat itu baik-baik. Semua orang mengasihi anaknya, tapi ada batas. Mengasihi bukan memberi racun. Ya, mengasihi anak, apalagi anak tunggal itu. Karena banyak terjadi masih kecil terlalu dimanjakan sampai tua pun dia tidak tahu punya tanggung jawab terhadap istri anak. Jadi bapak mama kalau nanti waktu menikah, bapak mama itu sudah berjanji loh. Sebelum mengikrarkan janji pernikahan itu ada 3 pertanyaan yang ditanyakan Romo. Pertanyaan ketiga masih ingat? Yang baru menikah, yang masih hangat-hangat. Bersediakah Anda berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Romo hafal karena sering menikahkan umat Allah. Ya.
Bersediakah Anda berdua nanti ketika kita semua, kita masing-masing kita mati, kita pertanggungjawabkan itu di depan Tuhan. Ingat itu Bapak Ibu, yang kita tabur itu yang kita tuai. Tuhan bilang kamu sudah menabur, tidak bisa memaksa orang lain untuk menuai hasil taburannya. Kamu sendiri akan menuai di akhir zaman nanti. Maka Yesus ingatkan kembali kepada kita hari ini. Kita tidak punya kuasa untuk menghakimi sesama kita, karena kita pun terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang sama. Lalu yang berikut, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan mengampuni kita, suami istri saling mengampuni. Bukan berarti kita diberi kesempatan untuk terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang sama. Ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan membuka akses baru bagi kita, jalan baru bagi kita, memperbaiki diri dan hidup. Pengampunan berarti Tuhan membuka akses baru bagi kita. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak, berarti membuka akses baru bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Akses yang lama ditutup. Jalan yang lama itu ditutup karena sudah tidak bagus, tidak pantas untuk dilewati. Buka akses baru untuk berjumpa dengan Tuhan dan segenap anggota keluarga yang lain. Tutup akses, maka hari ini kita hadir untuk menutup akses lama kita yang kita ciptakan seturut keinginan daging kita. Kita buka akses baru supaya kita bisa ambil bagian dalam perayaan Paskah. Maka ngaku dosa nanti jujur. Lalu yang berikut, nanti setelah mengaku dosa itu kadang di kamar makan romo-romo bilang, disuruh doa tobat mereka bilang saya mengaku. Allah yang Maha Rahim ya, bukan saya mengaku. Aduh. Lalu romo-romo itu kan mereka, saya sebagai pastor paroki mereka cerita dengan maksud saya harus memberitahu umat saya. Lalu datang tidak tahu pengakuan dosa mulai dari mana, bingung. Aduh. Jadi datang, nih Romo berkati nih saya beri contoh. Semoga Allah memberkati saudara supaya dapat mengaku dosa dengan baik. Lalu kita buat tanda salib, Romo bilang silakan duduk. Romo pengakuan dosa saya yang terakhir mungkin 3 bulan yang lalu. Dosa-dosa saya, ini sebut dosanya. Jangan bilang dosa saya masih seperti yang dulu. Ya begitu. Dosa saya masih seperti yang dulu. Emang romonya catat dosanya. Mungkin Tuhan juga lupa. Mungkin ya. Maka harus katakan, jangan juga bilang dosa saya melanggar 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Harus secara spesifik katakan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Siap? Yakin ya, entar di kamar makan saya tidak dengar lagi cerita Romo-Romo bahwa umat Bapak kan begini. Setelah mengaku dosa Romo, pengakuan saya demikian dengan rendah hati. Saya mohon pengampunan dan penitensi yang berguna untuk saya. Lalu dengarkan nasihat Romo. Setelah itu Romo suruh doa tobat, Romo beri penitensi, bilang terima kasih Romo baru pulang. Ya. Bilang jangan lupa bilang terima kasih. Romonya udah duduk berjam-jam di situ, datang kayak patung, ngomong dosanya tidak senyum, memang tidak perlu senyum. Pulang diam-diam tanpa pamit, waduh. Ya. Supaya romonya sudah pusing dengar dosa umatnya, apalagi datang baru diberkati udah turun air matanya. Ingat lihat kalau masih banyak curhatnya jangan kelamaan. Supaya romonya merasa diteguhkan, bilang terima kasih Romo, lalu pulang. Sudah ingat ya. Jadi kalau besok sebentar malam saya masih dengar curhatan di kamar makan, nanti saya hari Minggu Palma nanti kita evaluasi. Ya. Jadi renungan singkat, Tuhan mengampuni kita. Tuhan membuka akses baru bagi kita, akses lama ditutup. Karena tidak mempertemukan kita dengan Tuhan dan sesama. Sekarang kita berlutut,
Kita memeriksa hati dan batin kita. Sikap kita terhadap Tuhan. Apakah kita sadar, apakah aku sadar bahwa aku sungguh-sungguh dipanggil untuk mengusahakan agar karya Allah dapat berlangsung terus dalam hidup manusia? Apakah aku menolak usaha Allah untuk menyelamatkan hidupku? Apakah aku mau diselamatkan? Apakah aku lebih menyukai percaya kepada kemampuanku sendiri atau merasa tidak berdaya dengan jatuh dalam kuasa dosa? Apakah aku rela memasrahkan diri kepadanya? Bagaimana sikapku terhadap tahyul? Sikap terhadap sesama. Apakah aku sudah mengajak sesamaku untuk berbuat baik dan menghadirkan situasi kerajaan Allah di dunia ini? Apakah aku percaya bahwa sesamaku juga cerminan cinta Allah bagiku? Apakah aku percaya bahwa sesamaku yang berlainan agama, suku, ras, dan ideologi atau paham juga ditebus oleh Kristus? Apakah aku terlalu cepat mengadili? Apakah aku senang melancarkan kritikan yang merugikan orang lain? Apakah aku telah mengusahakan diri menjadi garam dan terang bagi masyarakat? Apakah aku merasa diutus untuk mewartakan kasih Allah di dunia? Apakah aku sudah pernah bertanya kepada Allah, apa yang Kau kehendaki padaku agar aku perbuat bagi masyarakat? Ataukah aku lebih suka menyebarkan fitnah? Apakah aku selalu menyombongkan diri seakan-akan berkuasa, rakus dan ingin selalu dianggap penting? Apakah aku cenderung bersikap munafik? Sikap dalam hal doa. Apakah aku menemukan Allah di dalam doa-doa pribadiku? Apakah aku sungguh menikmati kemesraan sebagai seorang anak yang sedang berbicara kepada bapaknya? Apakah aku memberi kesempatan bagi Allah untuk berbicara padaku? Apakah aku menganggap diri paling saleh atau paling baik? Sikap dalam hal cinta kasih. Apakah aku sungguh-sungguh memahami cinta kasih yang berasal dari Allah? Apakah aku berani membagikan cinta kasih kepada sesama tanpa pandang bulu? Apakah aku sadar bahwa aku diciptakan untuk melaksanakan cinta kasih dari Allah? Apakah aku memberi teladan yang baik? Apakah aku rela bergotong royong? Apakah aku rela membahagiakan orang lain dengan rela berkurban? Sikap dalam hal keadilan. Apakah aku yakin bahwa Allah memang sungguh-sungguh adil? Apakah keadilan berarti bahwa aku harus siap menerima kenyataan, mengakui benar bila memang aku benar dan mengakui salah memang bersalah? Apakah aku sudah bertindak adil sesuai dengan hati nurani? Apakah aku sudah memperlakukan sesamaku dengan adil? Apakah aku lebih senang melakukan korupsi, kolusi, dan manipulasi? Apakah aku bersikap acuh tak acuh dengan tugas-tugas yang kurang kusenangi? Sikap dalam hal pengendalian diri. Apakah aku berani membela kebenaran? Apakah aku mendengarkan suara Allah jika hendak bertindak?
Apakah tindakanku sudah melampaui batas? Apakah aku lebih senang larut dalam kuasa nafsu jasmani dan duniawi? Apakah aku merasa dipanggil untuk mengikuti kehendak Allah? Apakah aku telah terlena dalam ketamakan? Kita hening sejenak, kita melanjutkan pemeriksaan batin. Dengan penyesalan yang mendalam, kita bersama berdoa. Allah yang Maha Rahim, aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu dan memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Kita berdiri, kita bersama-sama mengulangi kembali doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami, Allah yang Maha Rahim, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada umat-Mu yang mengaku bersalah ini, supaya mereka dapat kembali ke jalan yang benar tanpa terhambat oleh kelemahan mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua persiapan hati dan batin kita untuk mengaku dosa kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.